wabarakatuh. Jumpa lagi di Bos di MJ Channel. Masih di inspirasi usaha, tetapi tentunya dengan tema yang berbeda. Kali ini kita akan meliput tentang ikan cupang dengan warnanya yang sangat menarik, cantik dan unik. Ya, dimana tepatnya kita di rumahnya Mas Jeffrey yang membudidayakan ikan cupang. Tapi sebelum menyimak video ini, jangan lupa ya like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa klik tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video kita selanjutnya. Selamat menyaksikan. Monggo. Selamat pagi Mas Jeffrey. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mas Jeffrey, ini Ya. saya dari Bos di MJ Channel mau meliput tentang pembudidayaan apa ini? Ikan cupang. Boleh ya Mas, ilmu-ilmunya dibagikan untuk pemirsa semuanya? Iya, silahkan. Ya. Terima kasih. Kita mulai aja ya Mas ya. Iya. Ya, Mas Jeffrey, untuk memulai ini sudah berapa tahun? Cerita dulu dong. Kalau untuk memulai usaha ini kita udah lama, kurang lebih 2 tahunan. Cuma untuk mengerintisnya itu kita nggak gampang juga. Untuk gagal berkali-kali, kita nge-breed sampai 3-4 kali, nah itu gagal hampir 1 tahunan. Oh ya, berarti penuh perjuangan ya Mas iya, ya. Jadi itu juga masih cari-cari ilmu, mungkin di YouTube, internet, atau mungkin di peternak-peternak breeder lain. Itu 1 tahun baru bisa berjalan, alhamdulillah. Wow. Berhasil sampai sekarang ini hampir 1,5 tahun. Oh ya. Untuk para pemula ini Mas, mungkin persiapan apa saja Untuk persiapannya sih, yang pasti dari pribadi sendiri niat dulu. Yang kedua, harus tahu dulu cupang ini bagaimana perawatannya. Sebelum kita beternak atau mengawinkan cupang, harus tahu dulu anaknya nanti dikasih makan apa, makannya apa. Nanti umur 2 bulan katakanlah, itu makannya apa lagi sampai besar. Soalnya kan nanti untuk pergantian air dan lain-lainnya kan itu juga penting. Berarti kita mendalami ilmu sebanyak-banyaknya ya pemirsa. Mencari ilmu dulu. Ya, terus ini alat-alatnya apa saja yang perlu dipersiapkan? Alat yang pasti yang pertama tidak lepas dari air. Itu nanti sama untuk pemijahan itu nanti pakainya box plastik, bisa styrofoam atau apalah. Nanti yang lain untuk minimal seukuran ember 5 kilo itu, cat itu udah bisa digunakan. Sama botol atau toples atau yang lain lah, pokoknya buat tempat pembesaran. Jadi tidak harus botol ini? Tidak harus botol ini, bisa pakai aqua seperti ini. Oh iya. Untuk pengirit itu biaya juga. Sama mudah dicari. Terus ini apa ini Mas? Ini buat apa ini? Ini sekat, gunanya untuk biar beliau tidak stres untuk cupangnya. Kalau dibuka ini kan nanti ngedok cupangnya. Kalau kelamaan. Ngedok itu apa itu? Ngedok itu semacam seperti ini. Nanti siripnya mengembang, ekornya nanti melebar. Ya, semacam ini nanti ngedok. Itu mental cupangnya ya. Bukannya seperti ini malah bagus? Iya, malah bagus, betul. Cuma kalau kelamaan itu nanti tidak baik juga. Bisa bikin stres. Makanya tiap sekat cupang itu beda, semacam gupi itu kan jadikan satu. Kalau cupang tidak boleh lama-lama. Jadi pada dasarnya yang di sini sama di sini itu sama. Sama, cuma beda beda untuk yang itu kan biasanya untuk yang hias, cupang hias. Biasanya untuk penghobi atau breeder-breeder untuk peminat orang-orang dewasa. Kalau ini biasanya saya pasarannya buat anak-anak. Oh iya. Terus ini Mas, ini kan saya lihat ini kan berbagai macam motif yang sangat unik dan sangat menarik sekali. Nah, untuk jenis cupangnya Mas, apakah itu memang berapa banyak atau yang untuk jenengan budidaya saja? Ini jenis cupang apa aja itu? Sebenarnya kalau jenis cupang itu banyak banget. Kita kebetulan dari awal saya breedernya itu breeder sejenis Nemo Galaxy, Nemo Multi sama Blue Rim biasanya. Semacam ini sampelnya untuk Nemo Galaxy. Ini Nemo Galaxy seperti ini. Nah, ikan Nemo. Ya, Nemo Galaxy, Multi Galaxy.
Dari awal budidaya berhasil itu ini 3 lubukan bisa sampai 400 ekor. 400 ekor. Nah, Wah. satu lubukan kurang lebih 150 sampai 200. Begitu. Ya Mas. Terus tolong mungkin pemirsa semuanya juga bertanya-tanya. Bagaimanakah cara mendapatkan indukan yang bagus itu yang bagaimana? Terus cara perawatan telurnya sekalian itu anak. Oh iya, kalau indukan yang bagus biasanya untuk jantan yang pasti agresif, dia geraknya aktif. Yang kedua besar, ukurannya size-nya itu M. M itu paling enggak ya 4 sampai 5 sentinan badan itu. Yang ketiga itu nanti corak warna. Oh, corak warna. Sama mulai dari dorsal atas, ekornya lebar, dorsal bawahnya juga bagus, rata rapi, itu udah termasuk indukan bagus. Untuk betinanya yang pasti harus usianya paling enggak 4 bulan. 4 bulan. Semua walaupun jantan atau betina minimal 4 bulan. Untuk betina biasanya kalau saya pribadi untuk breeder mungkin tiap breeder beda sih. Kalau saya biasanya seminggu sebelum saya ternakkan, saya kasihkan wadah yang lebih besar. Saya gojor, saya kasih makan jentik nyamuk. Lucu itu. Selama berarti pasti kalau jentik nyamuk harus itu air yang menggenang itu? Iya, kalau jentik nyamuk biasanya kalau saya pribadi udah ada yang nganter. Biasanya kalau saya calling channel ada temen sih, nanti dia ngirim tiap hari ke sini jentik, nanti saya bayar. Ya seperti itu kerjasama anjir. Kalau untuk pemerintah ini jentik itu harus dibasmi ya. Iya. Bedanya dengan Mas Jeffrey, ini dia malah beli jentik. Terus gini Mas Jeffrey, terus itu proses perjodohannya bagaimana Mas? Iya, proses perjodohannya kita harus menyiapkan tempat box plastik kotak ya, semacam tadi ember cat 5 kilo itu bisa. Iya. Itu nanti dikasih plastik sedikit. Itu gunanya untuk buat menampung telurnya, gelembungnya itu. Untuk jantan dan betina nanti dijodohkan, dipisahkan dulu. Bisa kayak gini. Semacam ini betinanya, nanti ditaruh di box yang tadi cat tadi. Selama 1 malam nanti kan udah berbuih untuk jantannya. Itu menandakan dia udah birahi, udah mulai cocok dengan betinanya. Betinanya hari berikutnya dicampur, jadikan satu. Jadikan satu. Itu nanti dituang di box tadi, jadikan satu sama jantan. Setelah itu ditunggu sampai 2-3 hari. Tidak boleh dilihat-lihat. Kalau biasanya saya cuma lihat. Maka harus ditutup? Ditutup. Ditutup. Harus, soalnya itu harus sunyi, tidak boleh di keramaian. Biasanya untuk pemijahan itu paling tidak telur itu pagi atau sore itu baru bisa pemijahan telur. Untuk 1 cupang itu berapa telur Mas yang dihasilkan? Satu cupang biasanya beliau kalau misalkan dia betinanya bagus full telur itu sampai 500-an ekor. 1 cupang? Satu pasangnya, 1 cupang. Menghasilkan itu 500. Lebihnya 500 ekor. Nah, nanti ada ya Mas ya di sini dari telurnya yang untuk reproduksi jadi berkembang jadi buraya. Buraya. Nah, nanti ada ya? Untuk burayanya kebetulan ada, cuma untuk pas posisi pemijahan telurnya kebetulan ini belum mulai ngebreed kembali. Kalau misalkan itu ada pun tidak boleh diganggu juga. Takutnya kalau jantannya nanti stres malah makan telurnya biasanya. Begitu. Jadi perlu perawatan yang sangat teliti, ekstra sabar dan ketelatenan tentunya. Terus itu Mas, untuk telur tadi kan ada jantan yang menunggu tadi. Itu terus telurnya itu nanti kan menetas. Nah, itu waktunya kapan menetas sampai bisa dikeluarkan seperti ini? Menetas mulai dari telurnya itu biasanya untuk jantan nunggu kurang lebih 24 jam itu paling cepat. Kadang sampai 2 hari. Nah, itu baru menetas. Itu pun masih semacam benar-benar benih kayak kutu air kecil itu. Masih naik turun itu. Itu nanti kalau misalkan cupangnya burayanya turun, gunanya jantan di situ
dia mengambil anak-annya, dinaikkan kembali di sarang busanya tadi. Oh, gitu. Kalau misalkan nanti jantannya diambil, takutnya burayanya mati semua pas posisi itu. Oh, terus itu jantannya itu apakah butuh satu atau butuh dua? Semakin banyak melindungi kan semakin aman. Nah, itu bagaimana Mas? Apakah Alangkah baiknya satu saja. Oh, satu saja. Soalnya kalau misalkan lebih dari satu, malah nanti jantannya tarung. Iya, ini untuk ini usia berapa hari ini? Kalau ini kurang lebih 3 bulan. Oh, ini sudah 3 bulan. Yang itu baru naik botol kemarin sore. Oh iya. Terus ini Mas, untuk mungkin untuk pemula itu masih bingung. Nanti saya usaha seperti ini, tapi takutnya nanti resikonya itu seberapa besarnya, Mas? Tiap usaha itu pasti ada resiko ya Ibu. Dalam arti pasti apa itu namanya harus dicoba. Kalau tidak dicoba tidak akan berhasil. Intinya itu sabar juga, telaten. Yang pasti kalau misalkan ada usaha jangan nyerah juga. Oh iya. Terus ini Mas, kebanyakan kalau usaha-usaha kayak budidaya ini kan tidak lepas namanya penyakit-penyakit atau virus-virus. Nah, kalau untuk cupang sendiri ini apakah ada virus-virus tertentu? Ada jamur yang pasti. Jamur. Jamur itu nanti biasanya nyerangnya di sirip. Itu biasanya faktor kena apa itu penyakit itu ada banyak faktor. Biasanya faktor air, keruh, mungkin udah lama tidak diganti. Oh, ini berarti harus diganti? Saya pergantian paling enggak minimal paling lama itu 1 minggu. 1 minggu diganti? Harusnya tiap 3 hari diganti. Oh. Cuma kan kebetulan saya ini juga kerja, jadinya kalau misalkan waktu libur minggu mungkin. Tapi nggak apa-apa. Harus tiap hari. Kalau saya pribadi tak sifon. Sifon itu dalam arti buat pengambilan kotoran-kotorannya aja. Oh. Minimal itulah. Di sifon maksudnya sifonnya dimasukkan gitu? Iya betul. Berarti nanti terus nempel-nempel kayak gitu? Iya betul. Oh iya. Nanti ditambahin air baru kembali dikit-dikit. Terus untuk pakannya Mas, tadi kan belum dibahas tentang pakannya. Lah, untuk pakannya ini apa ini? Untuk pakan kita banyak macam. Mulai dari buraya kita ada dari Artemia. Beli itu? Artemia kalau saya ya beli untuk telurnya tetap beli. Cuma untuk menetaskan sendiri. Atau infusoria itu juga bisa bikin sendiri. Untuk mulai besar nanti pakainya udah 2 mingguan, nanti pakai kutu air sampai 1 bulan. Kutu air? Iya. Kita cupang ini unik, makanannya semuanya menjauhi kutu air, jentik. Kalau cupang dibutuhkan itu 1 bulan itu nanti kutu air, setelahnya 1 bulan naik nanti pakai cacing sutra terus. Oh, cacing sutra itu pun juga beli. Cacing sutra kalau saya beli sama kadang cari, kalau sempat cari. Terus habis cacing sutra apakah kan agak mulai besar lagi, apakah pakannya beda atau tetap cacing sutra? Kalau lebih besar, kalau misalkan udah usia 4-5 bulan, ya alangkah baiknya diganti. Nanti tetap masuknya ke jentik atau kutu air. Oh, tadi buat bentuk formnya, warna dan lain-lainnya. Terus mungkin pemirsa semuanya juga bertanya, saya berusaha peluang seperti ini, tapi untuk penjualannya bagaimana Mas? Untuk penjualan emang dari awalannya sih emang susah. Karena belum dalam arti babat alas nih. Dari cuma lamban laun kita kan juga masih sosial media juga banyak. Jadi jangan takut juga untuk pemasarannya bagaimana, jangan takut. Kita bisa posting nanti di IG atau Facebook atau WA atau yang lainnya. Kita banyak kok aplikasi-aplikasi yang buat promosi kayak gitu banyak. Jadi nggak usah takut kita nggak laku gitu loh, pasti laku gitu. Nah ini kok nggak ditutup, nanti tarung nanti. Oh iya, saya tutup. Ya terima kasih Mas untuk informasinya. Saya boleh Mas keliling-keliling melihat yang tentang untuk pembudidayaan telurnya. Nanti kita lihat sekilas saja. Iya. Bisa. Mari. Mari. Ya. Mas, ini tempat apa ini? Ya, ini tempat kultur saya buat pakan. Untuk syarat yang pasti kita ternak
cupang itu harus punya pakan sendiri. Nah, kalau enggak kita nanti membengkak di pembelian pakan. Nah, waktu pemasarannya oke lah, tapi tetap nanti di waktu berikutnya kalau misalkan nggak laku atau apalah, mesti kan pengeluaran buat pakan. Jadi inisiatif ini kultur sendiri. Oh iya. Terus tolong Mas ini ceritakan ini apa Ini pakan jenis DM Daphnia mahna. Oh iya bener Itu dia raksasa ya. betul-betulan. Itu yang tadi beli ya? Enggak, ini kultur sendiri. Oh kultur sendiri. Kultur sendiri. Oh iya iya. Terus untuk yang di sini apakah juga sama? Kalau di sini sama kutu air, cuma ini Daphnia moina. Bedanya ini kutu air yang kecil buat buraya, mungkin semacam seperti ini merah-merah. Ya. Iya. Biasanya banyak di sawah-sawah kayak gini. Oh iya, buraya itu tadi yang itu ya yang di Anakan kecil tadi. yang dijaga oleh Iya. pejantannya tadi. Betul. Terus yang sebelah sini? Sama. Untuk Oh, tiga sama. ini saya kultur, J. Iya ya. Ini pun juga sama? Sama ya, sama satu lagi cacing sutra. Oh, cacing Cacing sutra nanti tetap harus pakai apa itu aliran air biar nggak mati. Kayak ini. Iya, minimal aerator lah. Berarti ini bukan taman ya? Bukan. Oh, Ya. setahu saya ini taman Iya. ini. Termasuk yang ditutup-tutup yang pakai itu, enceng gondok itu juga. Cacing gondok. Kalau ini adik lati, Oh. ikan lati ya. Oh. Artemia tadi semacam ini untuk penetasannya. Loh, Ya, biasa. buat buraya umur 2-3 harian nanti pakai Artemia. Ya. Terus kita jalan ke sini Mas. Di sini mau. Apa ini? Ya, kalau ini Apakah ini isinya es batu? bukan, yang pasti ini buraya ikan, ya, ikan cupang. Usianya kurang lebih. Tadi yang nggak boleh diganggu tadi ya? Kalau ini udah enggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Kalau misalkan baru 1 hari sampai 2 hari jangan dulu sih. Kalau ini udah enggak apa-apa, usianya kurang lebih 5 sampai 6 hari. Budidaya yang seperti ini, apakah sama seperti burung-burung atau yang mana lah? Intinya tempatnya harus sunyi, harus tenang, seperti itu. Ya, yang pasti Nggak untuk boleh bising gitu. yang pasti untuk budidaya hewan itu lebih bagusnya yang lebih sunyi, tenang. Oh. Ya disendirikan paling pojok lah minimal gitu kalau Oh, rumah. gitu. Jadi perlu tempat yang nyaman juga Iya, ya buat betul. seperti ini. Cuma ya resikonya kalau misalkan kayak gini pas posisi musim kayak gini, dingin kayak gini, nanti pH air naik, resikonya buraya mati semua. Nah ini kok ada Oh, iya. ini apa ini menari ini daun kering. Oh, Apakah iya. ini ada fungsinya apa enggak ini? Ini daun kering banyak manfaatnya. Kalau orang peternak cupang itu syaratnya harus punya ini. Daun apa Ini namanya daun ketapang. Hmm. Daun ketapang ini bisa dicari banyak tempat sih, ada mungkin di taman, sekolahan, atau di pinggir jalan banyak. Ini gunanya banyak manfaatnya. Yang pertama untuk menurunkan pH suhu air untuk ikan cupangnya. Nah, pH suhu air itu kita minimal 24 sampai 25 derajat itu nanti Celcius itu udah bagus buat cupangnya. Nah, apalagi di waktu dingin atau apa pasti ketapang ini bermanfaat. Nah, terus caranya? Caranya Apa untuk seperti ketapang ini biasanya saya olah dulu. Ini saya olah dengan cara nanti saya rendam air garam. Ya, pada waktu masih hijau itu. Pada waktu bukan udah kering. Udah kering. Yang kering saya ambilin, itu nanti saya bersihkan, nanti pakai garam itu, nanti saya bilas, saya panaskan sampai 1 hari, pokoknya sampai kering lah. Nanti selanjutnya udah bisa dipakai. Cara pemakaian mudah, ini nanti cuma Cuil. cuil sedikit aja, atau dibuat ekstra juga bisa segini aja. Nah, iya. kalau di ekstra lebih mudah, nanti ditampung di bak atau apa, tinggal ambil aja 10 biji atau udah taruh aja. Nanti airnya udah mulai coklat, nanti diambil dikit-dikit, dimasukkan dikit. Oh iya iya. Oke. Ya, Mas, tadi saya lupa. Mungkin ada yang bertanya-tanya tentang harga lah. Harga itu berapa dan mulai dijualkan bisa dijual itu umur berapa gitu? Ya, kalau untuk harga biasanya kita nanti menyesuaikan jenisnya. Oh iya. Jenis kayak Nemo, kalau cendolan anak kecil tadi atau blue ring dan lain-lainnya beda-beda.
Kalau untuk harga untuk anak kecil biasanya kita mulai dari 3.000 sampai 5.000 aja. Itu Satu umur ekor umur 3 bulan. 3 bulan itu Nah. 3.000. Iya. Hmm. Iya. Kalau untuk yang apa itu namanya Nemo dan lainnya itu biasanya kalau saya pemasaran ke bakul atau seller-seller yang lain yang datang ke sini biasanya saya martai. Martai itu per 10 per 20 satu ekornya saya harga biasanya 15 sampai 20 ribu. Oh, berarti Masnya itu sudah ada link, jadi sudah ada bakul ya ke sini ya? Alhamdulillah ada berapa nih. Oh iya. Nah ini yang terakhir saya ingin jenengan itu kasih motivasi untuk kawula muda, biar meskipun kita muda kita tidak hanya tergantung dengan orang tua atau pekerjaan yang ada kan, ini kan juga sambilan juga menghasilkan uang juga. Tolong dimotivasi para pemirsa semuanya untuk usaha-usaha seperti ini. Enggak Mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini di tempat farm saya di Cipetafis, alamannya di Singkilan RT 0201 Gombang Said Boyolali. Bagi para pemula atau pemuda, ayolah kita mulai wirausaha. Dalam arti wirausaha itu sampai ke depannya juga itu bakalan terjamin maju dalam artian buat penambahan kita perekonomian, tidak mengandalkan uang bulanan juga, sama untuk mengangkat potensi desa juga bisa itu nanti. Untuk usahanya yang pasti yang pertama niat, tekun, disiplin, harus jangan menyerah, tidak putus asa. Cukup modal itu dulu aja yang ditekankan untuk diri pribadi. Selebihnya kalau modal soal uang atau dan lain-lainnya itu nanti bisa dicari sambil jalan juga. Mungkin bisa modal murah aja. Kalau misalkan cupang ya kita bisa modal 1-2 pasang dulu, kita coba. Kalau misalkan gagal coba lagi. Jangan nyerah di situ aja. Soalnya sukses itu juga butuh perjuangan. Salam sukses, salam ngedok, salam satu air. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas ilmu dan tadi kita sudah muter-muter ya tentang ilmu yang sudah diberikan kepada kita semua. Semoga bermanfaat untuk pemirsa. Amin. Sudah selesai, saya mohon pamit ya Mas. Terima kasih. Terima kasih. Lain Assalamualaikum. waktu.